Deretan HP pada rentang harga 1-3 jutaan mungkin bisa jadi bukan pilihan kalian. Terlebih karena di kelas harga tersebut HP yang ditawarkan masih kurang sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena itu tidak ada salahnya untuk membeli ponsel kelas menengah seharga 4 jutaan saja. Informasinya bisa disimak pada video ini. Setelah itu kalian akan disajikan penjelasan detail terkait HP yang ada di daftar rekomendasi ini. Yang pertama ada Poco F4. Layar Poco F4 sendiri memiliki bentang 6,67 inci berpanel AMOLED dan menawarkan resolusi Full HD+. Selain itu, Poco juga menyematkan dukungan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Beralih ke aspek kamera, Poco F4 dilengkapi dengan 3 kamera belakang. Terdiri dari kamera utama 64 megapiksel yang didukung OIS, ultrawide 8 megapiksel, serta kamera makro 2 megapiksel. Adapun kamera depannya memiliki resolusi 20 megapiksel untuk menunjang aktivitas swafoto maupun panggilan video. Sementara itu pada aspek dapur pacu, Poco F4 ditenagai oleh chipset Snapdragon 870 besutan Qualcomm. Pada Poco F4 Snapdragon 870 dipasangkan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 6/128 GB dan juga 8/256 GB. RAM-nya dapat ditambah secara virtual masing-masing sampai 2 GB dan 3 GB. Untuk daya tahannya, smartphone ini mengandalkan baterai berkapasitas 4500 mAh yang didukung fitur fast charging 67 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Xiaomi 12 Lite. Layarnya sendiri berpanel AMOLED 6,55 inci dengan resolusi Full HD. Fitur pendamping layar yang disematkan Xiaomi pada smartphone ini antara lain refresh rate 120 Hz. Sebagaimana Xiaomi 12 Lite versi global, Xiaomi 12 Lite di Indonesia juga ditenagai oleh chipset Snapdragon 778G yang memiliki arsitektur 6 nanometer. Pada Xiaomi 12 Lite di Indonesia, Snapdragon 778 dipadukan dengan RAM 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB. RAM-nya dapat diperluas sementara dengan meminjam sebagian penyimpanan internal sampai 3 GB, sehingga RAM bisa didongkrak menjadi total 11 GB. Beralih ke aspek kamera, Xiaomi 12 Lite dibekali 3 kamera belakang dan kamera depan tunggal. Kamera belakang Xiaomi 12 Lite terdiri dari kamera utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara kamera depan untuk menunjang aktivitas selfie dan panggilan video, Xiaomi 12 Lite menawarkan kamera 32 megapiksel. Pada aspek daya, Xiaomi 12 Lite ditopang dengan baterai berkapasitas 4300 mAh yang didukung pengisian cepat atau fast charging 67 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Redmi K50 Gaming Edition. Layar Redmi K50 menggunakan panel OLED 6,67 inci, menawarkan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 480 Hz. Tak ketinggalan, layarnya juga dilindung dengan Gorilla Glass Victus. Beralih ke sektor kamera, terdapat 3 kamera belakang di Redmi K50 terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, serta kamera telemakro 2 megapiksel. Untuk kamera depan, Redmi K50 series menggunakan resolusi 20 megapiksel, yang turut dilengkapi dengan efek beauty bertenaga kecerdasan buatan. Dapur pacu Redmi K50 diperkuat chipset Snapdragon 8 Gen 1 buatan Qualcomm yang diproduksi dengan fabrikasi 4 nanometer. Untuk RAM dan penyimpanan terdapat 3 varian, yakni 8/128 GB, 12/128 GB, dan 12/256 GB. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Motorola Edge X30. Layarnya sendiri juga dibilang cukup mumpuni dan modern. Pada bagian ini, pihak Motorola menyematkan layar jenis OLED 6,7 inci. Layar OLED ini bisa memberikan resolusi sebesar 1080 x 2400 piksel dengan refresh rate sekitar 144 Hz. Spesifikasi itu juga terbilang sangat mumpuni serta dapat dibilang cukup canggih. Hal itu dapat terlihat dari chipset Y yang memakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dan disematkan pula pilihan RAM sebesar 8 dan 12 GB. Internal sampai 128 dan juga 256 GB.
Pihak Motorola mempunyai kamera utama sebesar 50 megapiksel OIS, 50 megapiksel ultrawide, dan juga 2 megapiksel depth sensor. Kamera depannya menggunakan selfie 60 megapiksel. Smartphone teranyar ini menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang didukung dengan fitur fast charging sampai 68 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kelima ada Poco X3 GT. Layarnya berukuran 6,6 inci dan mampu menghadirkan kualitas 1080 x 2400 pixel dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Bagi kalian yang membutuhkan HP untuk bermain game, Poco X3 GT jelas bisa menjadi pilihan. Tidak perlu ragu soal performa. Kinerjanya akan didukung chipset MediaTek Dimensity 1100 5G serta baterai berkapasitas 5000 mAh. Tidak lupa ada dukungan fast charging 67 watt. Yang diklaim mampu mengisi daya hingga 100% hanya dalam waktu 42 menit. Untuk kebutuhan fotografi, Poco X3 GT mengandalkan 3 kamera utama di bagian belakang, masing-masing dengan sensor wide 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan macro 8 megapiksel. Di bagian layar ada kamera selfie 16 megapiksel yang terpasang dengan model punch hole di bagian tengah atas layar. Kombinasi kamera yang dibawa tersebut rasanya sudah cukup sesuai dengan harga HP Poco X3 GT yang ada di angka 4 jutaan. Secara umum spesifikasi Poco X3 GT masih jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keenam ada Samsung Galaxy M52. Series HP kelas menengah sudah hadir dengan salah satu chipset terbaik di kelasnya Snapdragon 778G. Dukungan RAM 8GB dan memori internal 128GB juga dijamin akan memberikan performa yang sangat baik. Secara tampilan layar Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inci siap memanjakan mata. Layarnya mampu menampilkan kualitas hingga FHD+, dan memiliki refresh rate 120 Hz. Dengan model Infinity OH Samsung, satu buah kamera depan beresolusi 32 megapiksel tersedia untuk selfie dan video call. Di bagian belakang, ada susunan 3 buah kamera utama yang masing-masing memiliki sensor 64 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan macro lens 5 megapiksel. Semua fitur tadi akan mendapat dukungan daya dari baterai berkapasitas 5000 mAh yang tertanam di dalamnya. Baterai ini tentunya sudah didukung teknologi fast charging 25 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketujuh ada Vivo T1 Pro 5G. Vivo T1 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6,44 inci beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 90 Hz. Perangkat membawa 3 kamera belakang berkonfigurasi 64 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, makro sensor 2 megapiksel. Water drop pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16 megapiksel. Vivo T1 Pro 5G varian Indonesia membawa chipset Qualcomm Snapdragon 778G dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset menengah terjangkau Qualcomm tersebut dipasangkan dengan RAM 8GB serta internal 128GB. Perangkat pengemas baterai 4700 mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 66 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedelapan ada Realme GT Master Edition. Pengalaman menonton pun akan meningkat dengan resolusi layar ponsel 6,43 inci ini, yaitu 2400 x 1080. Selain itu refresh rate ponsel ini pun sudah cukup baik dengan 120 Hz. Didukung dengan chipset Snapdragon 778G membuat smartphone ini sudah mampu untuk menerima jaringan apapun yang ada saat ini 4G maupun 5G. Selain itu, Realme GT Master juga memiliki penyimpanan yang besar 8/256GB. Kalian tidak perlu takut jika harus install banyak aplikasi atau menyimpan semua dokumen penting di HP. Ada 3 kamera belakang di Realme GT Master ini. Kamera utamanya menawarkan resolusi yang cukup besar, yaitu 64 megapiksel. Kamera kedua Realme GT Master mengusung fitur wide angle resolusi 8 megapiksel. Kamera makro pada Realme GT Master ini memiliki resolusi 2 megapiksel. Dengan baterai berkapasitas tinggi 4300 mAh dan pengisi daya cepat 65 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kesembilan ada Realme 10 Pro. Untuk spesifikasi layarnya, Realme 10 Pro 5G mengusung panel LCD berukuran 6,72 inci.
Dengan resolusi Full HD, refresh rate 120Hz serta tingkat kecerahan maksimum 680 nits. Di sektor fotografi, ponsel ini dibekali kamera selfie 16 megapiksel yang dibenamkan dalam sebuah punch hole di layar depannya. Di bagian punggung ponsel ada dua modul kamera berbentuk bundar yang menampung dua kamera belakang, yaitu 108 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Untuk sektor dapur pacu, Realme 10 Pro 5G ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 695, dipadukan dengan RAM 8GB, serta penyimpanan media 128GB. Realme 10 Pro 5G ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 33 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Itulah dia tadi ke-9 pilihan HP 4 jutaan terbaik ini bisa menjadi pertimbangan bagi kalian yang ingin segera berganti ponsel di tahun sekarang. Di rentang harga ini kalian sudah bisa mendapatkan HP dengan fitur yang mirip dengan HP flagship yang memiliki harga lebih mahal.